Oke, kembali lagi bersama saya Anu Khonaifi di channel YouTube Anu Khonaifi. Pada kali ini saya akan memberikan paparan yaitu tentang tips cara membuat tugas akhir secara cepat dan singkat. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah pelajaran mengenai apa saja yang kita tulis saat menulis tugas akhir atau skripsi. Nah, kebetulan skripsi yang saya buat adalah skripsi jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV Sarjana S1. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang ini ada pada bab yang pertama. Nah, bab yang pertama adalah pendahuluan di mana latar belakang sendiri membahas tentang topik kajian yang paling umum, pernyataan masalah yang akan dikaji, dan tujuan. Dan skemanya seperti ini. Jadi sebelum Anda membuat latar belakang, maka langkah baiknya Anda harus mengetahui judul yang Anda ajukan. Misalnya judulnya seperti ini, perancangan corporate identity konveksi daster Solo. Nah, maka dalam hal ini Anda harus membuat deskripsi tentang penjelasan mengenai tentang daster Solo, mengenai tentang desain corporate identity dalam suatu latar belakang masalah. Jadi cara yang pertama adalah Anda harus menjelaskan secara umum apa itu desain, apa itu daster, apa itu perancangan, corporate identity dan branding. Nah, setelah itu Anda harus menemukan sebuah perbandingan antara baik dan buruknya, dan yang terakhir adalah Anda harus menemukan problem solving atau penyelesaian masalah yang ada pada latar belakang sendiri. Nah, latar belakang sendiri adalah sesuatu yang melatar belakangi suatu kejadian yang umum, dalam arti mengapa Anda membuat tugas akhir ini dan mengapa Anda membuat skripsi ini. Tentunya ada alasan dan permasalahan yang akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Nah, saya bacakan. Latar belakang berisi tentang deskripsi topik kajian, pernyataan masalah yang akan dikaji, statement of the problem, tujuan dan lingkup permasalahannya. Selain itu juga berisi tentang pentingnya topik permasalahan, alasan-alasan penelitian, serta asumsi-asumsi peneliti yang didukung dengan statement-statement pakar atau ahli. Nah, itu penjelasan tentang latar belakang. Kalau langkah selanjutnya Anda harus membuat rumusan masalah nih guys. Rumusan masalah sendiri Anda harus menguasai subbab ini untuk merangkum pernyataan masalah yang dijabarkan pada subbab latar belakang sehingga membentuk sebuah pertanyaan penelitian. Nah, intinya cara membuat rumusan masalah yang paling mudah yaitu Anda harus mengetahui seluk-beluk dan tujuan tugas akhir Anda itu seperti apa. Jadi rumusan masalah contohnya seperti ini. Bagaimana cara membuat sebuah poster bisa mempengaruhi seseorang, atau dengan cara seperti ini. Apa maksud dan tujuan Anda membuat tugas akhir ini? Jadi kita menerangkan sebuah tujuan yang akan diselesaikan melalui rumusan masalah. Nah, selanjutnya ada batasan masalah, yaitu subbab batasan masalah diperlukan untuk membatasi sebuah permasalahan yang didapat dari pemaparan subbab rumusan masalah sehingga pernyataan permasalahan dapat difokuskan. Nah, langkah selanjutnya Anda harus menulis tentang tujuan. Tujuan peneliti berisi tentang tujuan dari peneliti dalam memecahkan permasalahan yang ada sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah dan batasan masalah. Jadi, tujuan penelitian itu apa? Contoh, tujuan penelitian skripsi dengan judul perancangan corporate identity konveksi daster Solo. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan atau untuk memberikan sebuah identitas pada konveksi daster Solo tersebut. Jadi daster Solo ini kan belum mempunyai sebuah branding yang jelas atau corporate identity yang jelas. Makanya tujuannya yaitu untuk mempromosikan konveksi daster Solo itu. Manfaat. Selanjutnya adalah manfaat, itu manfaat apa yang kita dapatkan setelah kita membuat tugas akhir ini. Tentunya sangat banyak sekali manfaatnya. Nah,
Sekarang ada teoritis, manfaat secara teoritis, yaitu penelitian akan memberikan pengetahuan bla 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 bla, intinya manfaat ya gitu. Ada yang secara praktis, penelitian akan memberikan manfaat ilmu baru pada objek yang terjadi melalui penelitian yang dilakukannya. Nah, ini yang bab kedua. Tinjauan pustaka. Studi terdahulu, jika ada penelitian terdahulu diperlukan agar dapat membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Pada hakikatnya, hasil penelitian seorang peneliti bukanlah satu penemuan baru yang berdiri sendiri, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. Harus dielaborasikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji di sedemikian rupa, sehingga memberikan gambaran perkembangan pengetahuan yang mendasari penulisan tugas akhir. Nah, tinjauan pustaka sendiri guys merupakan tinjauan seumpama ada tugas akhir yang judul dan segmennya itu sama dengan apa yang kita buat. Maka dari itu perlu kajian, perlu referensi untuk membandingkan antara karya tulis yang kita buat dengan karya orang lain yang sudah dibuat. Intinya seperti itu guys. Nah, selanjutnya definisi-definisi dan teori-teori yang menunjang. Definisi atau teori yang akan digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Terdapat teori atau pustaka utama dan metode yang akan digunakan dalam memecahkan sebuah masalah serta teori pendukung lainnya. Nah, selanjutnya adalah mengenai tentang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, untuk perancangan penelitian yang pertama ada jenis penelitian. Subbab ini mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan, apakah itu menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Kalau di dalam DKV ada metode semiotika. Alasan penggunaan metode dijabarkan secara ringkas, jelas, dan padat. Yang selanjutnya adalah lokasi penelitian. Mendeskripsikan lokasi atau objek yang akan diteliti itu di daerah mana. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bermacam-macam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan. Pemaparan tentang objek atau subjek penelitian yang akan diamati, misalnya menjelaskan lokasi dan waktu peneliti melakukan observasi penelitian. Selain itu, juga bisa mengamati hasil-hasil karya-karya terdahulu yang bisa dijadikan referensi dalam penelitian. Selanjutnya adalah melalui teknik wawancara atau interview, pemaparan tentang siapa dan kapasitas narasumber yang akan diwawancarai sehingga memang layak untuk dijadikan informan penelitian. Langkah yang ketiga adalah dengan menulis kuesioner atau angket jika diperlukan. Pemaparan tentang angket atau kuesioner tersebut, tujuan kuesioner dan pertanyaan kuesioner yang akan dijadikan sebagai pedoman penelitian. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi, itu pemaparan tentang dokumen-dokumen yang menunjang penelitian. Terus ada studi literatur, yaitu penjelasan tentang teori-teori atau buku-buku utama yang akan digunakan dalam penelitian sehingga menjadi data penting dalam penelitian. Selanjutnya adalah FGD, Focus Group Discussion, jika diperlukan. Pemaparan tentang narasumber. FGD, fokus pertanyaan yang akan dibahas, moderator yang akan dipilih, serta pedoman pertanyaan yang akan diberikan. Selanjutnya adalah Creative Brief, jika diperlukan. Pemaparan tentang narasumber, Creative Brief, fokus pertanyaan yang akan dibahas, serta pedoman pertanyaan yang akan diberikan. Selanjutnya ada studi existing, jika ada. Pemaparan tentang studi existing yaitu tentang karya yang pernah dibuat atau perusahaan atau instansi atau lokasi penelitian Anda sehingga bisa dijadikan sebagai referensi untuk membuat konsep yang baru, atau ini namanya rebranding guys. Ada studi kompetitor, jika ada. Pemaparan tentang studi kompetitor dan subjek yang dijadikan studi kompetitor oleh peneliti yaitu karya orang lain atau perusahaan atau instansi yang memiliki kesamaan tema, teknik, dan lain sebagainya sebagai bisa menjadi acuan untuk pembuatan sebuah konsep baru. Nah, selanjutnya adalah teknis analisis data, pemaparan tentang analisis yang digunakan dalam mengelola data, misalnya
reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Selain itu bisa ditambahkan pula dengan analisis SWOT atau SWOT, yaitu strength, yaitu weakness, opportunity, and terakhir iku apa ya? T iku apa ya? T aku kok lali. T strength, weakness, opportunity, sama triad itu kelebihan. Triad. Nah, selanjutnya adalah pembahasan, yaitu yang kita bahas yaitu pada bab 4. Yang pertama yang kita bahas adalah hasil analisis data. Nah, terus selanjutnya adalah hasil observasi pengamatan, memaparkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Yang selanjutnya adalah wawancara, kuesioner, dokumentasi, literatur dijadikan satu dalam pembahasan. Nah, selanjutnya adalah konsep keyword, itu merumuskan hasil data yang telah diperoleh hingga mencapai sebuah konsep atau keyword melalui observasi pengamatan, wawancara, kuesioner, dokumentasi, studi existing, studi kompetitor, dan studi literatur, creative brief jika ada, dan semuanya menggunakan USP, analisis SWOT, STP, dan terciptalah sebuah keyword. Nah, selanjutnya adalah perancangan karya, pemaparan karya yang telah dibuat. Jadi perancangan karya ini kita buat melalui manual atau digital. Kalau seumpama manual harus difoto atau di scan. Kalau digital Anda harus men-screenshot, yaitu karya-karya desain yang sudah diciptakan. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi desain. Jadi karya desain yang sudah kita buat, misalnya logo konveksi daster Solo. Jika logo itu sudah terbuat, maka tinggal kita mengimplementasikan sebuah karya desain atau menerapkannya atau mengaplikasikannya melalui media yang sudah ada. Contoh, stationery, ada baju instansi atau baju pabrik, ada lagi juga mencetak X-banner, spanduk, neon box, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bab yang kelima, penutup. Kesimpulan yaitu menjelaskan hasil dari penelitian atau perancangan sehingga menjawab pertanyaan pada penelitian yang dilakukan. Yang terakhir adalah saran, yaitu memaparkan saran peneliti bagi penelitian selanjutnya yang mengembangkan penelitian. Nah, bagian akhir ini bisa meliputi daftar pustaka, ada lampiran jika ada, dan ada biodata penulis. Nah, format laporannya ini menggunakan HVS 80 gram seperti biasa ya. Menggunakan margin 4343 kayak bal-balan wae bro, ada 4343 barang. Jenis huruf itu pasti Times New Roman, yaitu memang sudah jenis huruf yang sudah paten. Nah, tabel gambar dan selanjutnya tetek banknya ini adalah cara menulis referensi berupa jurnal melalui website dan lain sebagainya, artikel, lampiran. Ya, contohnya seperti ini. Jadi intinya kalau membuat karya tulis itu sangat mudah sekali ya guys, asalkan ada kemauan dan Anda mau mencoba. Nah, mungkin cukup di sini yang bisa saya paparkan mengenai tentang studi kasus, bagaimana cara Anda membuat tugas akhir atau skripsi yang baik dan benar. Kalau Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Naifi, di channel YouTube paling terpercaya, ampuh dan sensasional. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa.